Habib Muhammad bin Abdullah Al-Idrus, beliau menyebutkan cara tercepat agar doa kita diijabah sama Allah, agar hajat yang kita inginkan itu bisa tercapai, adalah kita menyenangkan hatinya orang-orang yang lemah. Dan anak-anak kecil itu termasuk orang-orang yang lemah. Jadi kalau kita menyenangkan hati anak kecil, entah dengan harta kita atau dengan tenaga kita bermain dengan mereka, kita memberikan cerita lucu kepada mereka, kemudian mereka tertawa, maka ketahuilah ketika mereka tertawa, saat itu kita mintalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah hajat kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah meremehkan bercanda dengan anak kecil, main dengan anak kecil, memberikan hadiah kepada anak-anak kecil. Biasakan dalam kantong kita membawa uang kecil, 1.000, 2.000, 5.000 atau permen, misalkan kasih hadiah kepada anak-anak kecil. Kalau mereka tersenyum, maka saat itu mintalah hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ana belajar agama, tentunya ada di sekitar rumah, Beb. Oh iya, di Gurawan. Sekitar rumah itu ada majelis taklim. Ada majelis taklimnya Ustadz Alwi Al-Habsyi. Kemudian juga Ana aktif di Rohah, ada di Masjid Riyadh. Ya. Nah, di situ kan banyak ulama. Benar. Ada Habib Anis. Betul. Itu Ana juga sering nanti kalau sudah sama Syahi. Itu Hmm. juga sering ikut majelis sama Habib Novel Al-Idrus. Nah, sebelum mondok kurang lebih aktivitas itu. Jadi belajar agama di situ. Plus setelah itu kan juga di sekolahan sekolahan agama, Beb. Sekolah agama ya? Iya, Sekolah agama ya, Beb? Ya, memang sekolah agama. Sekolahan Islam di Ponorogo. Di Ponorogo. Iya, di Ponorogo. Jadi sekolah itu, jadi di situ juga dapat pelajaran agama juga, Beb. Itu yang punya Habib Najib ya, Segaf apa gimana? Bukan? Ada. Yang dirikan banyak habaib, termasuk Habib Alwi. Ayahnya Habib Anis itu termasuk pendirinya, dan banyak habaib lagi yang lainnya. Oh gitu. Dulu namanya Robitoh Alawiyah sekolah itu. Robitoh Alawiyah. Kemudian satu diganti di Ponorogo. Oh gitu, Ponorogo. Ya. Setelah itu lanjut ke pondok apa gimana? Setelah itu anak kuliah. Oh kuliah. Jadi anak kuliah, anak sampai lulus Fakultas Ekonomi, jurusannya akuntansi. Anak wisuda bulan Ramadan. Setelah itu anak langsung masuk ke pondok pesantren. Kuliahnya ekonomi. Iya. Terus lulus ekonomi. Masuk ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu gimana itu? Itu pasti ada ini aja, Bim. Ada apa namanya? Ada prosesnya tuh. Iya, memang kok kayaknya 180 derajat. Iya. Jadi dulu kita kan memang semangat, Beb. Semangat untuk belajar umum ketika itu, Beb. Iya. Ana ingat Ana masuk kuliah itu setahun sebelum wafatnya Habib Anis. Setahun sebelum wafatnya Habib Anis. Ya, setahun sebelum wafatnya Habib Anis, Ana masuk kuliah. Nah, setelah itu ketika Ana mau awal kuliah itu, Habib Anis ya memotivasi kita kuliah, dimotivasi belajar. Ya, dalam artian ya belajar, kamu belajar ekonomi. Nah, cuma setelah itu juga sering nasihatin belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Jadi kalau misalkan ada yang nanya sama kita ini, Beb, apa sih wasiat Habib Anis kepada kita? Jadi Habib Anis kalau secara ilmiah itu sering nyuruh kita belajar bahasa Arab. Yaitu secara untuk urusan tarbiyah, beliau sering kali didik kita untuk cinta sama orang soleh. Tapi yang beliau tarbiyahkan betul untuk cinta sama Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Memang betul, ana rasakan betul, Beb. Akhirnya cinta sama orang soleh ini memang betul-betul jadi kunci keselamatan hidup, betul. Karena kalau kita cinta sama mereka kan otomatis ada rasa untuk niru. Ada rasa untuk niru. Walaupun mungkin yang kita tiru dengan yang meniru ini jauh, benar. Cuma kan kalau sudah ada niru, insya Allah sudah bisa dianggap sebagai pecinta. Ikut rombongan, betul, Beb. Nah, akhirnya setelah itu ketika Habib Anis jatuh bulan Rajab. Jatuh ya beliau. Jatuh setelah Khatmul Bukhari Masjid Riyadh. Itu beliau jatuh dan beliau sakit. Nah, sakit itu dari akhir Rajab itu kurang lebih selama 21 hari di rumah sakit. Alhamdulillah, anak 21 hari nginep rumah sakit waktu itu. Oh, antum yang jaga. Karena ya banyak yang jaga, yang lain juga jaga, tapi anak bisa 21 malam ketika itu. Ya, terus lanjut apa ya? Lanjut. Jadi anak bisa 21 malam ketika itu nginep di rumah sakit, sampai akhirnya ketika Habib Anis pulang dari rumah sakit, anak akhirnya
masih inget Beb, bulan Ramadan itu giliran ketika itu menjaga Habib Anis. Ada yang siang, Ana termasuk sering jaga beliau lah. Dia jaga itu kadang-kadang ada momen-momen yang karena kan komunikasi kan susah Beb. Iya. Berarti secara zahir kan susah. Tapi ada momen-momen Ana bisa tanya dan beliau ada jawaban-jawaban dengan isyarat tapi yang sore. Masuk ketika itu Ana nanya, Habib, Ana akan putus kuliah, Ana mau belajar agama. Atau Ana lanjutkan kuliah setelah itu Ana belajar agama. Dan itu Habib Anis memberikan jawaban, tapi jawaban dengan isyarat tapi jelas ya Beb ya. Ana suruh kuliah, setelah itu baru belajar agama. Oh, jadi ada isyarat dari. Nah, ketika itu. Tapi kuliah lulus jadi, Beb? Lulus, alhamdulillah. Lulus, alhamdulillah. Akuntan gini-gini, akuntansi Beb. Luar biasa. Akuntansi ya. Ngitung S1 laporan ya, rugi laba. Dan setelah itu apa cash flow. Iya, itu bisa Beb. Oh, gitu. Cuma karena akhirnya jenuh juga Beb sebetulnya. Ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Iya, kalau ngitung duit ada duitnya kan lumayan Beb ya. Iya. Ini ngitung duit tapi nggak ada duitnya. Iya. Hasil akhirnya 2 tahun setelah wafatnya Habib Anis, Habib Ahmad bin Alwi datang. Ahmad bin Alwi ya. Kakaknya Habib Anis datang. Ketika itu, Ana dipanggil. Ana kata Habib Ahmad, Ana mau pulang. Kamu ikut pulang. Kamu ikut saya ke Hadramut. Nanti kamu saya ajari ilmu agama. Senang Ana Beb. Senang. Karena waktu itu Ana udah selangkah lagi, Ana udah tugas akhir, sidang, lulus sudah. Lulus. Ternyata Habib Ahmad seminggu setelah ngomong begitu sama Ana Beb, langsung pulang. Meninggal dunia. Oh. Jadi kan ke Jakarta sakit, satu meninggal dunia dan dibawa ke Solo. Dimakamkan di Solo. Ana sempet dong ini mau belajar agama di mana. Sampai akhirnya kita masih ini momen-momen ini karena Ana anggap momen penting dalam kehidupan Beb. Jadi Ana ingat betul. Habib Ahmad itu meninggal kurang lebih 3 minggu atau 4 minggu setelah Haul Solo. Berarti kurang lebih akhir Jumadil Awal. Ana akhirnya lanjut sampai akhirnya sidang selesai. Dan ketika itu Ana wisuda. Nah, sebelum Ana wisuda, jadi wisuda kan Ramadan, sidangnya itu kan bulan Sya'ban. Nah, ketika bulan Sya'ban ini Ana pergi ke Pasuruan, Beb. Oh, ke Pasuruan. Pasuruan. Ke tempat Habib Taufik, bukan? Tujuan awalnya sebetulnya bukan ke Habib Taufik. Tujuan awal bukan ke Habib Taufik. Jadi Ana punya kenalan satu kiai. Nama kiainya juga jangan disebut karena mungkin beliaunya nggak berkenan kalau Ana sebut namanya. Baik. Ana sempat mau mondok di sana. Kata Abah waktu itu, kamu apa betah? Kalau kamu mau mondok, ya mondok tempatnya Habib Taufik. Abah yang ngomong? Ya, Abah Ana yang mondok tempatnya Habib Taufik. Setelah itu Ana bilang, "Ndak mau mondok tempatnya Habib, mau mondok tempatnya Kiai aja." Oh. Biar nanti tempatnya Kiai kan nanti diajarinya khusus biar cepet pinter. Oh gitu maksudnya. Kata Pak, ya udah, dititipin buku kasih ke Habib Taufik. Udah. Ana akhirnya bawa buku itu, Beb. Setelah itu Ana ke tempatnya Kiai itu. Tempatnya Kiai dulu. Oh iya. Sampai sana Ana ngerasa mungkin Ana nggak cocok di sini. Oh. Baru semalam padahal. Akhirnya Ana lanjut. Kiainya juga tinggal di dekat Pasuruan juga, Beb. Oh iya. Ana melanjutkan perjalanan. Jadi Ana masih Ana ke Solo. Dari Solo ke tempatnya Kiai naik bis. Sendirian tuh? Enggak, berdua sama teman Ana, Mustafa Al-Idrus. Dari Solo juga. Ana berdua sampai akhirnya ke tempat Kiai itu. Setelah Ana dari tempatnya Kiai itu, Ana nggak cocok, Ana lanjut ke Pasuruan. Betul kan ada keluarga di Pasuruan. Ya. Adiknya Habib Anis tuh ada di Pasuruan, Beb. Adiknya Habib Anis. Tinggal di Pasuruan, perempuan. Suaminya Habib Abu Bakar Al-Muhdhar. Akhirnya Ana di sana, Ana masih ada titipan buat Habib Taufik. Ingat dari dan Ana tetap nggak mau mondok di tempatnya Habib Taufik ketika itu. Masih belum ada niat untuk mondok. Untuk mondok tempatnya Habib Taufik enggak. Cuman mau nyampein kitab titipan. Tapi kalau ngasihin kitab, oke. Akhirnya karena malasnya Ana, Beb, dan Ana sudah niat, Ana nggak akan mondok tempatnya Habib Taufik, Ana mau cari tempat pondok yang lainnya. Sampai akhirnya kitab itu Ana titipin ke saudara yang mau ketemu sama Habib Taufik. Belum sama Habib Taufik. Ana titipin ke beliau. Kurang lebih 2 hari sebelum Ana pulang, tiba-tiba Ana mikir, Abah nyuruh Ana ketemu. Masa Ana nggak ketemu? Nanti apa kata Abah ditanya? Ana nyata Pak, Ana mau ketemu. Saya tuh Ana akan ngomong sama Abah, Abah Ana nggak cocok.
Oh gitu. Jadi sudah mikir mau ketemu dan mikir mau nolak. Iya. Akhirnya anak ketemu sama Habib Taufik. Ketemu, bawa buku tapi. Baik. Bawa buku. Enggak, buku udah nanti Udah sebelumnya. Oh gitu ya. Jadi karena anak ketika terima buku itu anak mikir buku sampai, anak nggak harus ketemu. 2 hari Beb, nih anak 2 hari sebelum anak pulang. Anak ketika itu anak di Jawa Timur 10 hari. Jawa Timur itu 10 hari. Itu anak ketika itu di tempatnya, jadi sepupunya apa? Namanya Habib Muhammad Al-Muhdhar, ada Habib Umar Al-Muhdhar di sana. Nah ketika itu akhirnya ya udah dah ketemu sama Habib Taufik dah. Kurang 2 hari ketemu sama Habib Taufik. Akhirnya ketemu sama Habib Taufik, kita ketemu duduk. Nah setelah itu Habib Taufik ngasih nasihat. Nah, nasihat-nasihat yang disampaikan sama Habib Taufik itu sebagai nasihat yang pernah ana dengar dari Habib Anis dan dari ana punya abah. Akhirnya ana merasakan, wah, ana cocok ini. Setelah itu ana bilang, Habib, namanya satu saat, ana insya Allah mau belajar. Iya, ana tunggu ya, nanti habis lebaran datang ke sini. Karena kan Sya'ban pondok pulang-pulangan. Udah, tuh ketemu nggak salah hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat pagi mau pulang. Kamis malam Jumat ketemu lagi sama Habib Taufik di satu acara. Oh ji. Nah, sampai sekarang fotonya masih ada itu di pertemuan itu. Jadi itu ketemu tahun 2008. Enggak, ada di majelis, ana di depan, Habib Taufik yang di ada di samping kita waktu itu. Habib Taufik yang teramah. Kita cuma duduk aja di depan. Itu nggak salah tuh masih ada buat di komputer itu tahun 2008 di majelis itu. Nah, setelah itu Habib Taufik terus manggil lagi. Betul ya, saya tunggu. Kalau memang kamu perlu guru, saya kirimkan guru ke Solo buat ngajarin kamu selama Ramadan. Habib Taufik begitu. Nadrah berarti udah nadrah itu. Nah, akhirnya ana bilang enggak usah repot-repot. Akhirnya ana pulang ke Solo, mantap dah, nanti habis lebaran ana mau berangkat. Nah, nggak ada yang percaya waktu itu ana mau mondok. Karena kan ketika itu belum ada anak yang di Solo terus kuliah mondok. Saat itu belum ada. Kalau ke Hadramut itu mungkin atau daurah itu kan mungkin ada ziarah. Ya, tidak ada yang percaya waktu itu. Bahkan ketika itu anak akhirnya akhirnya berangkat ke pondok sendiri, Beb, tidak sama orang tua. Sendiri, tidak sama orang tua. Anak berangkat sendiri, satu anak datang dan akhirnya anak masuk di pondok pesantren. Jadi apa tadi yang membuat antum tertarik? Nasihat-nasihat aja. Jadi gini, nasihatnya Habib Taufik itu persis seperti nasihat yang pernah disampaikan sama Habib Anis. Apa Habib kira-kira? Di antaranya yang disampaikan Habib Taufik itu bilang begini, orang lain untuk belajar agama sampai menjadi seorang ulama itu hukumnya sunnah. Tapi kalau antum wajib. Habib Anis pernah ngomong gitu juga karena wajib, karena datukmu dulu orang yang alim, dia belajar ilmu agama. Nah kalau kamu belajar ilmu agama sampai kamu itu nyenengin datukmu, berarti wajib dong nyenengin orang tua, kan wajib itu. Wajib itu, belum wajib, bukan wajib syar'an ya, tentunya wajib dalam istilahnya ya, haruslah ini, kamu harus belajar ilmu agama. Jadi karena nasihat itu dan beberapa nasihat yang lainnya, tapi yang paling anak ingat itu akhirnya adalah anak mantap. Nah, tahun 2008 anak masuk pondok, Beb. Kedekatan Habib Ali dengan ibunya itu sungguh menjadi satu kisah yang luar biasa. Habib Ali, beliau itu sampai mengatakan, aku ini selama ibuku masih hidup, aku nggak pernah menganggap aku ini punya uang. Semua yang aku miliki itu milik ibuku. Bahkan apabila ibuku akan membawaku ke pasar, kemudian akan menjual aku, dan nanti orang akan bertanya, betulkah engkau budaknya? Maka aku akan mengakui, aku adalah budaknya. Aku siap dijual oleh ibuku. Begitu bakti Habib Ali kepada ibunya.